Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, dalam video kali ini kakak akan menjelaskan tentang operasi bentuk akar. Bagaimana sih cara mengerjakan operasi bentuk akar dengan cara cepat, dengan trik-trik tertentu. Cara ini cocok digunakan apabila kalian mengikuti tes ujian masuk perguruan tinggi, kemudian ujian masuk CPNS dan lain sebagainya. Oke, langsung aja. Di sini ada 10 soal yang akan kita bahas. Kita mulai dari nomor 1 terlebih dahulu. Namun sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu bagi yang belum. Kemudian nyalakan lonceng notifikasinya ya. Langsung aja nomor 1, nilai dari akar 5, akar 5, akar 5, akar 5 dan seterusnya adalah. Nah, kalau ada contoh soal, kalau misalkan ada soal seperti ini, akar 5, akar di dalam akar masih ada lagi. Nah, kita lihat di sini kata kuncinya adalah angka 5. Nah, semuanya di sini angka 5 ya. Kalau misalkan seperti ini langsung aja jawabannya adalah 5. Nah, kok bisa gimana? Kalau misalkan ada akar 6, akar 6, akar 6, akar 6, akar 6, jawabannya adalah 6. Nah, kok bisa gimana caranya? Bisa kita buktikan ya. Nah, cara pembuktiannya, tapi nanti kalau misalkan ada soal ujian nggak usah dibuktikan ya, jadi langsung aja jawabannya bilangan itu sendiri. Tapi sekarang kakak mau buktikan. Nah, cara seperti ini kan dia kan sama kan ya. Nah, kalau ada kayak gini, ini nanti bisa kita misalkan sebagai X. Kita buktikan. Nah, berarti kan dia X itu sama aja dengan akar dari 5, akar 5, akar 5, akar 5 dan seterusnya gitu ya. Ini adalah X. Nah, kemudian supaya kita bisa menghilangkan akar ya, sini kan ada X, di sini ada akar. Nah, supaya akar hilang ini kan bisa kita kuadratkan ya. Berarti kalau kita kuadratkan itu maka kiri dikuadratkan, kanan juga dikuadratkan. Ini untuk menghilangkan akarnya. Berarti kan nilainya sama aja dengan X kuadrat sama dengan akar 5 dikuadratin kan 5 ya, sedangkan yang di sini kan dia tetap 5, akar 5, akar 5 dan seterusnya. Nah, sedangkan akar 5, akar 5, akar 5 ini kan tadi kan dia X ya, berarti dia sama aja dengan X kuadrat sama dengan 5X. Nah, ini kan dapat persamaan kuadrat, jadinya X kuadrat dikurangi 5X sama dengan 0, sama-sama ada X-nya keluar. X min 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 atau X sama dengan 5. Berarti X yang memenuhi adalah 5 ya. Nah, jawabannya adalah D. Nah, nanti kalau ada soal begini lagi, misalkan nih nomor 2. Nah, nilai dari akar 8 akar 8, akar 8, akar 8, akar 8 dan seterusnya. Maka jawabannya adalah 8. Langsung aja, nggak usah pakai pembuktian. Nah, kemudian yang nomor 3, nilai dari akar 12,5 kuadrat dikurangi 3,5 kuadrat. Nah, lihat kalau misalkan di sini ada kuadrat kemudian dikurangi kuadrat. Kuadrat dikurangi kuadrat kan kita punya sifat A kuadrat dikurangi B kuadrat itu nilainya sama aja dengan A plus B dikalikan A min B, ya kan, sifat ini kan ya. Nah, jadi kalau seperti ini kan sama aja dengan ini A, ini sebagai A, ini sebagai B ya. Sekarang kita cari jumlah sama kurangnya. A plus B berarti kan dia sama aja dengan akar A plus B, A tambah B berarti 12,5 tambah 3,5. 12,5 tambah 3,5 dikalikan A min B berarti 12,5 dikurangi ya 3,5. Nah, berarti sama aja dengan akar 12,5 tambah 3,5 itu kan 16 dikalikan 12,5 dikurangi 3,5 itu 9. Nah, kalau ada akar perkalian seperti ini kan bisa kita akarkan satu-satu. Akar 16 itu 4, akar 9 itu 3. Berarti 4 kali 3 sama dengan 12. Itu. Nah, yang nomor 4. Nilai dari akar 7200 plus 25. Nah, kalau ada seperti ini berarti langsung aja ini kita jumlahkan aja. Berarti dia sama aja dengan akar
7.225. Nah, kalau misalkan bentuk akar seperti ini kan kita lihat yang belakangnya ya. Belakangnya kan dia 25 nih, belakangnya 5. Berarti kan nanti dia sini 5. Nah, yang mungkin kan dia hanya 65 sama 85. Berarti ini kita coret aja. Nah, jadi kemungkinan 65 sama 85. Nah, kemudian kita lihat dua angka di depan. Nah, dua angka di depan ini kan dia 72. Nah, 72 ini lebih dekat ke siapa gitu. Nah, kita cari bentuk kuadrat. Kan kalau misalkan ada 7 kuadrat, 7 kuadrat itu kan dia 49. 8 kuadrat 64. 9 kuadrat 81. Nah, 72 ini kan dia terletak antara 64 sama 81 ya. Kan dia nggak boleh ngelebihi, berarti pakai yang 64. Berarti di sini adalah 8. Jawabannya adalah C. Nah, kalau untuk soal yang nomor 4 ini sudah ada di sudah pernah saya jelaskan di bab sendiri ya. Nanti coba dicari aja di video saya. Lanjut soal nomor 5, nilai dari 12 plus akar 6,25 dibagi 5. Nah, kalau ada operasi hitung seperti ini berarti kan dia pembagian ini diutamakan ya. Berarti 6,25 dibagi 5. Nah, berarti kan dia nanti hasilnya itu pasti 12 ditambah ya. Berarti 12 plus. Ini kita kerjakan terlebih dahulu nih. Akar 6,25 dibagi 5. Nah, akar 6,25 ini kan sama aja dengan 625 dibagi 100, ya kan? Akar 625 dibagi 100, ini dibagi 5. Nah, akar 100 kan dia 10. Sedangkan akar 625 itu kan dia 5. Nah, ini 6 ini kan dia lebih dekat ke 2 ya. Nah, 25. Ini caranya untuk mencari nilai dari akar sudah ada di video, nanti kalian cari atau nanti saya sertakan di link deskripsi ya. Berarti 25 dibagi 10 di sini dibagi 5. Nah, kalau seperti ini kan sama aja dengan apa? Karena ini dibagi, ini nggak boleh ya dicoret ya. Jadi 25 bagi 5. Berarti 12 ditambah 25 dibagi 5 itu kan dia 5. 5 dibagi 10. 5 per 10 berarti 12 ditambah 5 per 10 ini kan dia 50 gini, berarti 0,5 ya. Nah, berarti 12,5. Jawabannya yang C. Nomor 6, nilai dari akar 48 ditambah 2 akar 27 dikurangi akar 75. Nah, lihat optionnya di sini jawabannya kan akar 3 semua ya. Nah, karena di sini akar 3 semua kuncinya, berarti ini nanti bisa kita sederhanakan semuanya dibagi 3. Nah, akar 48 sendiri itu kan dia sama aja dengan 48 bagi 3 itu 16. Berarti 16 kali 3 ditambah 2 akar 27 bagi 3 9. Berarti 9 kali 3 dikurangi 75 bagi 3 itu 25, berarti 25 kali 3. Nah, akar 16 kan 4, berarti 4 akar 3 ditambah 2 akar 9 itu 3. 3 akar 3 dikurangi akar 25 itu 5. 5 akar 3. Oke, berarti 4 akar 3 ditambah 2 kali 3 6. 6 akar 3 dikurangi 5 akar 3. 4, kalau ada seperti ini ya kan dia sudah sama nih akarnya, semuanya akar 3, berarti tinggal kita jumlahkan aja angka yang di depannya. 4 tambah 6 10, 10 kurangi 5 itu 5, berarti 5 akar 3. Jawabannya adalah A. Nah, lanjut soal yang nomor 7. Nilai dari akar. Nah, ini akar, di dalam akar ada akar lagi ya. Berarti akar dari akar 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2. Oke. Nah, kita lihat di sini angkanya semuanya 5. Kalau angkanya 5 seperti ini berarti kan lihat sifat eksponen. Kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, ini kan sama aja dengan A pangkat M plus N. Kalau dia di sini dikali, dia ditambah. Sedangkan kalau misalkan ada A pangkat M dibagi A pangkat N itu A pangkat M dikurang N. Nah, ini dia sifatnya. Jadi kalau seperti ini langsung aja berarti akar dalam akar lagi berarti 5 kita tulis 4 plus 6 dikurangi 2. Nah, berarti akar
akar 5, 4 tambah 6 itu 10, 10 kurangin 2 itu 8. Nah, kemudian ada lagi sifat A pangkat M per N. Ya kan? Ini kan sama aja dengan akar dari A pangkat M, di sini N gini kan, A pangkat. Di sini kalau misalkan bentuk akar nih, akar kalau nggak ada angkanya ini kan sama aja dengan pangkat 2 gini ya. Nah, karena pangkat 2 dari akar itu nggak pernah ditulis, jadi kalau misalkan kosong ini sama aja dengan pangkat 2, tapi kalau ada 3 berarti akar pangkat 3. Nah, ini sama aja dengan akar. Nah, ini yang dalam kita tulis 5 pangkat 8 bagi 2. 8 bagi 2. Oh maaf, 8 bagi 2 berarti sama aja dengan akar 5 pangkat 8 bagi 2 berapa? 4. Sedangkan ini masih ada akar lagi. Akar lagi berarti 5 pangkat 4 per 2, karena di sini sejatinya itu 2. Nah, berarti 5 pangkat 4 bagi 2 itu 2. 5 pangkat 2 itu 25. Jawabannya adalah yang E. Nomor 8. Nilai dari 7 per 42 kuadrat akar dari ditambah akar lagi 2 per 3 pangkat 2 kuadrat. Nah, kalau ada soal seperti ini gimana? Lihat di sini ada akar sama kuadrat. Akar sama kuadrat itu kan dia sifatnya menghilangkan ya. Berarti ini akar sama kuadratnya dicoret aja. Akar sama kuadratnya dicoret habis ya, karena akar sama kuadrat itu saling menghilangkan. Berarti dia tinggal 7 per 42 ditambah 2 per 3. Nah, 7 dibagi 42 kan bisa disederhanakan ya, sama-sama dibagi 7. Berarti 1 per 6 ditambah 2 per 3. Nah, ini tinggal kita operasikan aja. Nah, seperti 1 per 6 ditambah, ini samakan menyebutnya, karena ini 3, supaya jadi 6, berarti kan kalikan 2 nih. Berarti dia kalikan 2, 6, 2 kalikan 2, 4. Berarti sama aja dengan 1 tambah 4, berarti 5 per 6. Nah, 5 per 6 ini berapa? Nah, 5 per 6 itu sama aja dengan yang atas kan lebih kecil, berarti hasilnya pasti 0, 0, ini kita akan tambahkan 0. 50 bagi 6 yang mendekati itu adalah 8, karena 8 bagi 6 itu kan 8 kali 6 kan 48 ya, sisanya 2. 2 bagi 6 nanti kan dia hasilnya 3 terus seperti ini. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut nomor 9, nilai dari akar 12 plus akar 12 plus akar 12 plus akar 12 plus akar 2 plus dan seterusnya. Nah, ini tuh hampir sama seperti soal yang tadi yang pertama ya, nomor 1 sama nomor 2. Cuma bedanya kan nomor 1 sama nomor 2 tadi dia dikali. 12 kali akar 12 kali. Kalau misalkan dia di sini dikali, berarti jawabannya adalah 12 langsung. Tapi kalau misalkan dia dijumlah seperti ini, 12 plus, maka kuncinya di sini pada angkanya. Angkanya 12. Nah, angkanya 12. Nah, 12 ini bisa kita uraikan, kita cari perkalian antara dua angka kakak beradik. Ya, 12 itu kan dia sebenarnya kan bisa perkalian antara 12 kali 1, kemudian 6 kali 2, kemudian 4 kali 3 ya. Tapi kita cari yang kakak beradik. Kakak beradik itu artinya ketika kita kurangkan itu dia selisihnya 1. Ya, berarti 12 itu berarti 4 sama 3. 4 kali 3 12. Nah, kita selisihnya 4 dikurangi 3 itu 1. Jadi selisihnya tuh harus 1. Nah, kemudian lihat tandanya. Kalau di sini tandanya positif, berarti ambil yang besar. Berarti jawabannya adalah yang 4. Nah, kalau misalkan di sini soalnya negatif, 12 dikurangi akar 12 dikurangi akar 12 dikurangi, berarti ambil yang kecil. Berarti jawabannya yang 3 gitu. Nah, ini adalah cara cepatnya. Nah, sekarang kita buktikan ya. Kita buktikan, cuma nanti kalau misalkan dalam ujian yang nggak usah dibuktikan, langsung aja jawabannya 4. Tapi ini kita buktikan. Jadi kalau ada akar, ini kan dia sama semua nih. Jadi kita misalkan X sama dengan akar dari 12 plus akar 12 plus akar 12 plus akar 12 dan seterusnya ya. Nah, sama seperti soal yang nomor 1 tadi, supaya akarnya ini hilang, berarti kan harus dikuadratkan kedua ruas. Kalau dikuadratkan kedua ruas, berarti ini dikuadratin, ini juga dikuadratin. X dikuadratin X kuadrat sama dengan, ini kalau dikuadratin akarnya hilang.
Tapi cuma akar yang di luar. Yang di sini kan dia tetap 12 plus akar 12 plus akar 12 plus dan seterusnya. Nah, kemudian akar ini tadi, itu kan sama aja dengan X tadi ya, berarti X kuadrat ditambah 12 plus. Ini tadi kan kita misalkan ini sebagai X. Berarti X kuadrat, dapatlah persamaan kuadrat pindah ruas, X kuadrat min X min 12 sama dengan 0. Nah, ini ketika kita faktorkan, X sama X, dapatnya yaitu 4 sama 3. Karena di sini negatif, berarti ini min, ini plus. Berarti X sama dengan 4 atau X sama dengan min 3. Karena hasil akar nggak mungkin negatif, berarti jawabannya yang 4. Nah, lanjut nomor 10, ini sama seperti nomor 9, yaitu akar dari 6 min akar 6 min akar 6 min akar 6 dan seterusnya. Nah, kalau tadi yang nomor 9 itu positif, kalau yang nomor 10 ini negatif. Kalau negatif berarti kata kuncinya adalah di angka 6. Angka 6 ini cari perkalian kakak beradik yang kalau dikalikan hasilnya 6 tapi dia selisihnya 1. 6 itu sama aja dengan 3 kali 2 ya. Karena di sini adalah negatif, berarti ambil yang kecil. Yang kecil adalah 2. Nggak usah dibuktikan ya, karena pembuktiannya sama seperti tadi. Oke, itu tadi video tentang operasi bentuk akar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, kemudian di komen dan di like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.